Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan logaritma yang berbentuk persamaan kuadrat. Dalam logaritma, ada bentuk-bentuk log yang bisa dibentuk menjadi persamaan kuadrat. Bentuknya seperti ini. A kali A log fx kuadrat ditambah B kali A log fx ditambah C sama dengan 0. Untuk menyederhanakan bentuk ini, maka kita misalkan A log fx sama dengan P. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi AP kuadrat ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Nah, berikut ini ada 4 contoh soal yang akan kita bahas yang merupakan persamaan logaritma yang berbentuk persamaan kuadrat. Kita mulai dengan soal 1. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 2 log kuadrat X minus 6 kali 2 log X ditambah 8 sama dengan 0, maka nilai X1 ditambah X2 sama dengan, oke, kita tulis dulu soalnya. 2 log kuadrat X minus 6 kali 2 log X ditambah 8 sama dengan 0. Kita lihat bentuknya ini sudah enak. Ada 2 log kuadrat X, ada 2 log X, sehingga bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat dengan variabel 2 log X. Karena itu kita misalkan 2 log X ini menjadi P. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi P kuadrat minus 6P ditambah 8 sama dengan 0. Kita faktorisasi. P, kita mencari angka yang kalau dikalikan 8 ditambah min 6, jadi min 2 dan min 4. Kita peroleh P1 sama dengan 2, P2 sama dengan 4. Nah, P adalah 2 log X, itu kita masukkan ke sini. Maka 2 log X sama dengan 2, berarti X1 sama dengan 2 ya, pangkat 2. Atau X1 sama dengan 4. Kemudian P2 sama dengan 4, kita masukkan 2 log X. 2 log X sama dengan 4, sehingga X2 sama dengan, perhatikan bilangan pokok ini, jadi bilangan pokok di sini 2 pangkat 4 atau X2 sama dengan 16. Jadi kalau X1 ditambah X2 berarti sama dengan 4 ditambah 16 atau sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini dia. Kita teruskan. Soal 2. X1 dan X2 memenuhi 2 kali 4 log X kuadrat minus 6 kali 4 log X per 2 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, soal ini perlu kita sederhanakan dulu. Kita ubah 2 kali 4 log X kuadrat minus 6 kali 4 log X per 2 ini bisa kita ubah menjadi 4 log X. Kalau per menjadi minus ya, diubah. Jadi minus 4 log 2 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita tahu 4 log 2 itu sama dengan setengah ya. Ini nilainya adalah setengah. Sehingga ini kalau kita kalikan menjadi 2 kali 4 log X kuadrat minus 6 kali 4 log X kalikan 6 kali 4 log X. Min 6 dikali 4 log 2 atau setengah ya. Min 6 kali setengah, ini hasilnya adalah 3. Jadi plus 3 plus 1 sama dengan 0. Jadi kita ubah 2 kali 4 log X kuadrat minus 6 kali 4 log X ditambah 4 sama dengan 0. 4 log kita kurung.
kita sudah memiliki persamaan kuadrat dengan variabel 4x. Karena itu kita misalkan 4 log x ini sama dengan P. Sehingga persamaan kuadrat ini menjadi 2P kuadrat minus 6P ditambah 4 sama dengan 0. Ada angka 2, 6, dan 4. Kita sederhanakan dengan membagi 2 semua ya. Sehingga menjadi P kuadrat minus 3P plus 2 sama dengan 0. Ini dibagi 2. Nah, ini kita faktorisasi. Kita mencari angka yang kalau dikalikan 2 ditambah min 3. Berarti angkanya adalah min 1 dan P min 2 sama dengan 0. Jadi kita punya P1 sama dengan 1 dan P2 sama dengan 2. Kita teruskan di sini. P1 sama dengan 1 padahal P adalah 4 log X. Berarti 4 log X sama dengan 1. Maka X adalah bilangan pokok ini. Jadi di sini bilangan pokok 4 pangkat 1. Atau sama dengan 4. Kemudian P2 sama dengan 2. Kita masukkan nilai P. Maka 4 log X sama dengan 2. Berarti X2 ini sama dengan 4 pangkat 2 atau 16. Jadi kita punya X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 16. Sehingga kalau X1 ditambah X2 hasilnya adalah 4 ditambah 16 sama dengan 20. Ini dia hasilnya. Berarti jawabannya yang E. Ini dia. Kita teruskan ke soal 3. Akar-akar persamaan 3 log X min 2 sama dengan 8 dikali X log 3. Nah, langkah pertama, bentuk soal ini kita ubah dulu. Di sini ada 3 log X, di sini ada X log 3. Jadi bisa kita ubah menjadi 3 log X min 2 sama dengan 8. X log 3 itu bisa kita ubah menjadi 1/3 log X. Nah, di sini kita menemukan ada 3 log X sebagai variabel. Karena itu kita misalkan 3 log X ini sama dengan P. Sehingga kalau kita masukkan ke sini maka bentuknya adalah P min 2 sama dengan 8/P. Bentuk ini bisa kita kalikan P ya, dikali P. Untuk menetralkan P yang di bawah ini, sehingga menjadi P kuadrat minus 2P sama dengan 8. Pindahkan 8 ke kiri, P kuadrat minus 2P. 8 pindah ke kiri menjadi minus, jadi minus 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan seperti biasa. Kita mencari angka yang kalau dikalikan 8, min 8 ditambah min 2. Berarti angkanya adalah minus 4 dan plus 2. Berarti kita peroleh P1 sama dengan 4 dan P2 sama dengan min 2. Nah, nilai 3 log X ini kita masukkan ke sini. Berarti 3 log X sama dengan 4. Maka X adalah bilangan pokok ini menjadi bilangan pokok di sini 3 pangkat 4. Ini X1. Kemudian P2 sama dengan min 2. Kita masukkan 3 log X sama dengan min 2. Berarti X adalah 3 pangkat min 2. Ini X2. Kemudian pertanyaannya adalah 2X1 kali X2. Berarti 2X1 kali X2 sama dengan 2. X1 kita peroleh 3 pangkat 4. X2 kita peroleh 3 pangkat min 2. Berarti 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. 2 kali 9 berarti 18. Ini hasilnya. Berarti jawabannya yang B. Ini dia.
Kita teruskan ke soal 4. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan X pangkat 2 plus log X sama dengan 1000, maka X1 kali X2 sama dengan, nah bentuk ini coba kita tulis ulang, X pangkat 2 plus log X sama dengan 1000. Perhatikan ada pangkat 2 plus log X. Untuk menurunkan pangkat ini, maka kita tambah log depannya. Jadi di sini kasihkan log ya. Karena di kiri ditambahkan log, maka di kanan juga tambahkan log. Jadi kanan tambahkan log. Nah, kalau ada log berpangkat, maka pangkat ini bisa kita turunkan ke depan. Jadi hasilnya adalah 2 tambah log X ya kali log X sama dengan log 1000. Log 1000 itu 3 ya. Kalau nggak ada angkanya berarti bilangan pokoknya adalah 10. Log 1000 adalah 3. Kita kalikan log kali log X kali log X menjadi log kuadrat X. 2 kali log X menjadi 2 log X sama dengan 3. 3 kita pindah ke kiri jadi minus 3 sama dengan 0. Di sini kita punya persamaan kuadrat dengan variabel log X. Jadi kita misalkan ya, log X ini sama dengan P, sehingga menjadi P kuadrat ditambah 2P minus 3 sama dengan 0. Ini kita faktorisasi. Kita mencari angka ya, yang kalau dikalikan min 3 ditambah plus 2. Berarti angkanya adalah 3 dan 1. Supaya jadi plus 2 maka 3 yang plus, 1 yang minus. Sehingga di sini kita peroleh P1 sama dengan min 3, P2 sama dengan 1. Masukkan P sama dengan log X. Maaf, log X ya sama dengan P. Masukkan log X sama dengan P, sehingga sini log X sama dengan min 3. Berarti X adalah 10 pangkat min 3. P2 ini masukkan juga log X sama dengan 1. Berarti X sama dengan 10 pangkat 1. Ini X1, ini X2. Jadi kalau X1 kali X2 berarti sama dengan 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 1. Sama dengan 10 pangkat min 2. Ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Demikian adik-adik bahasan kita untuk persamaan logaritma yang berbentuk persamaan kuadrat. Terima kasih. Assalamualaikum.